Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu, atas semua janji-Mu, atas semua jaminan-Mu atas hidup kami. Tuhan, ajar kami terus Tuhan, untuk mengerti apa yang jadi tugas kami untuk menyelesaikan panggilan kami, sehingga jaminan itu menjadi hak kami secara utuh Tuhan. Pagi ini Tuhan berbicaralah pada kami dan terutama hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara atas firman ini. Dan biarlah firman ini Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ya, pagi ini saya dapat tema yang mengakhiri belum tentu yang memulai. Jadi yang mengakhiri itu belum tentu yang memulai. Kita baca ayatnya. Lukas 13 ayat 30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Saudara, dalam kehidupan dunia ini, kehidupan kita setiap harinya selalu dihadapkan dengan suatu seperti pertandingan hidup atau persaingan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Mungkin dari pelajar, pertandingannya adalah atau persaingannya adalah pendidikannya mereka, orang dagang juga dalam usahanya, dalam orang kerja, dalam pekerjaannya, dalam rohani juga ada sepertinya bertanding untuk menyelesaikan target-target yang ditugaskan. Contoh, dalam pertandingan balap lari juga, balap motor, semua berlari, ada suatu yang target yang dicapai dari pertandingan itu. Yang mengakhiri itu yang menang gitu saudara. Betul nggak saudara? Dalam pertandingan itu yang cepat yang menang. Tapi berbeda dalam perjalanan rohani seseorang. Sesuai dengan tema tadi, karena belum tentu seseorang yang memulai itu, memulai sesuatu dalam perjalanan rohaninya, belum tentu dia menyelesaikan suatu tugas panggilan dalam perjalanan rohaninya, saudara. Di Alkitab ada banyak contohnya, saya ambil beberapa ya. Contohnya Yudas. Dia memulai kehidupan rohaninya bersama juru selamat sendiri, Yesus Kristus. Dia jadi muridnya. Tapi dia bisa memulai saja. Akhirnya dia tidak mengakhiri. Dia mengakhiri hidupnya dengan mengkhianati, menjual Yesus. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kedua, contoh lain, bangsa Israel. Bangsa Israel itu diselamatkan keluar dari Mesir. Tujuan Tuhan itu untuk keluar dan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bangsa Israel itu mulai berjalan dengan Tuhan, dipimpin dengan tiang awan dan tiang api di padang gurun. Tapi dia tidak mengakhiri, tidak yang awal di bawah di atas 20 tahun itu tidak mengakhiri, saudara. Tidak mengakhiri sampai masuk ke Kanaan. Mereka mati di padang gurun semua. Contoh lain, Musa sendiri ya. Tadi bangsa Israel, Musa yang suruh mimpin bangsa Israel masuk Kanaan, tapi Musa sendiri tidak masuk, saudara. Hanya Joshua dan Kaleb. Saudara, sebagai umat tebusan, kita tuh sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah terima Yesus. Ayo saudara, jangan bisa memulai saja,
Tapi kita harus bisa mengakhiri. Jangan merasa sudah diselamatkan, terus mengabaikan keselamatan itu. Selamat saudara itu sudah dibayar loh sama Tuhan Yesus dengan darahnya. Darah yang mahal itu. Jadi keselamatan itu bukan suatu yang murahan saudara. Jangan pernah menganggap keselamatan itu suatu yang murahan. Jangan saudara memulai kehidupan rohani percaya dengan Tuhan Yesus, tapi pada waktu Yesus datang kedua kali, akhirnya saudara yang tertinggal. Akhirnya saudara tidak bisa mengakhiri pertandingan iman saudara. Seperti ayat Lukas yang tadi. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, kita tahu akhir-akhir ini, di tempat ini, terutama di taman saudara. Yang suka ke taman pasti tahu. Yang nggak ke taman pasti nggak tahu. Di taman itu saudara, saya ceritakan ya. Makanya saya himbau, ayo saudara ke taman. Taman itu disediakan untuk saudara-saudara, untuk Sion utama. Tapi yang banyak datang, tamu-tamu dari luar kota. Orang Sionnya nggak pernah datang. Di taman itu, akhir-akhir ini banyak saudara-saudara kita, sepupu kita, saudara-saudara yang lain dengan agama lain. Berdatangan untuk cari Tuhan saudara. Banyak mereka datang. Contohnya itu karyawan favoritnya Ibu Ina. Ya, Wati saudara. Waktu bulan apa ya baptisan itu, dia nggak ikut PA baptisan. Tapi waktu dia tahu ada baptisan di rumahnya Ibu Nani, dia langsung datang saudara. Datang ditanya mau apa? Mau ikut baptis. Seharusnya kan nggak boleh, harus ikut PA baptisan. Tapi kerinduannya Wati untuk dibaptis, jadi kita baptis saudara. Wati loh, barusan 1 tahun. Belum ada 1 tahun di tempat ini. Dia yang terakhir menjadi terdahulu saudara. Hati-hati. Hati-hati. Berapa setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kali, ada dari orang LGBT lah di tempat ini. Datang kejar Tuhan mati-matian untuk bertobat. Minggu kemarin, ada dari Medan, tante-tante. Dia dengar dari temennya orang Medan itu tentang taman ini. Mereka datang saudara. Dia dari agama yang lain, dia datang ke taman, begitu masuk ke taman dia langsung rebah dalam hadirat Tuhan. Dia langsung teriak, Tuhan ampuni saya, tolong saya, ampuni saya, tolong saya, berkali-kali. Dan waktu dia sadar ditanya, kenapa tiba-tiba buka pintu langsung rebah? Waktu saya buka pintu, masuk pintu itu dari Maliga itu ada cahaya terang banget. Cahayanya ke mata dia dan dia tidak tahan rebah. Dan dia tahu, dia tidak mengenal siapa Yesus itu. Tapi dia tahu secara roh bahwa itu Yesus. Dan dia saat itu juga terima Yesus saudara. Ajaib kan? Taman itu memang sumbernya, portalnya Tuhan. Jangan saudara yang udah lama bertahun-tahun ikut PW, ikut PD di tempat ini. Jadi yang terbelakang saudara. Jangan sampai saudara akhirnya yang tersalib sama mereka. Memang sih ada orang
yang sudah ditetapkan Tuhan untuk selamat. Walaupun gak ikutin apapun, gak kenal Tuhan Yesus. Tapi pada detik terakhir dia meninggal, dia terima Yesus. Itu kasus ya saudara, bukan mau seperti itu kita. Kita nggak tahu umur kita kapan, mati kita kapan, nggak tahu. Tapi ada orang ditetapkan. Contohnya apa? Penjahat tuh, yang waktu Yesus disalib, yang sebelah kanan itu kan, waktu itu Tuhan ingatkan aku, waktu engkau masuk ke Firdaus. Saat ini juga engkau masuk ke Firdaus. Itu ditetapkan. Enggak mungkin, Tuhan itu orang itu udah ditetapkan untuk masuk ke Firdaus. Kedua, saya pernah melayani ayah dari salah satu anggota asyir tempat ini. Itu ayahnya benar-benar enggak percaya apapun, agama apapun, enggak percaya. Dan orangnya, wah super protektif, super curiga semuanya. Saya diajak tolong sih doain ayah saya supaya terima Yesus. Lah saya tahu sejarahnya itu seperti apa. Waduh. Tapi saya doa Tuhan kalau memang sebagian saya, ya Tuhan buka jalan, nggak tahu bagaimana caranya. Saya datang hanya ngobrol 5 menit lah. Saya diam aja, omnya diajak ngobrol, cerita-cerita tentang masa lalunya. Cuman waktu Roh Kudus ngomong, sekarang ngomong. Saya ngomong, Om semua udah ngalamin dan cerita-cerita seperti ini, akhir hidup mau kemana? Maksudnya apa? Maksudnya mau masuk surga atau neraka? Wah ya surga, melalui siapa Om? Apa yang bisa masuk surga? Dia diem. Enggak, maksudnya percaya sama siapa kata saya. Langsung mau percaya Yesus enggak Saya langsung nembak aja. Iya saya sih maunya sama Yesus. Kok tahu Yesus? Ya denger. Jadi saya kalau mau, ayo terima Yesus saat ini. Tiba-tiba Tuhan bener saat itu dibuka, klik. Ya mau, saya doakan nih terima Yesus, terima Yesus. Saat itu terima Yesus, 3 hari meninggal. Memang ada yang ditetapkan, tapi kita jangan seperti orang-orang itu, saudara. Jangan pernah saudara-saudara itu nyaman dalam kerohanian. Oh saya udah terima Yesus, udah aman pasti terima. Jangan menganggap keselamatan saudara itu gratisan saudara. Harus takut akan dan gentar akan Tuhan. Jangan sembarangan ikut hidup saudara. Jangan anggap suatu keselamatan itu, udah saya udah selamat. Enggak gitu saudara. Harus mengikuti perintahnya, apa yang harus dilakukan. Saya contoh waktu dulu, saya menganggap suatu pertandingan itu gampang lah gitu loh. Saya pernah suatu itu pertandingan bulu tangkis. Saya tahu musuh saya itu levelnya di bawah saya saudara. Saya dengan bangga hati dan menganggap remeh. Set pertama menangnya saya menang jauh gitu loh. Menang jauh, set kedua saya benar-benar meremehkan gitu loh. Orang itu ngotot, pokoknya bolanya kalau main sih bolanya nggak bagus gitu loh. Tapi dia kejar terus bola itu, kejar. Sampai saya kehabisan napas saudara. Akhirnya saya kalah saudara. Karena saya meremehkan, lah berset saya habis tenaga, kalah saya. Itu nggak bisa tidur saudara. Wah nyesel banget. Kedua, saya pernah latihan sama adiknya Yongyong. Adik Yongyong itu kalau main sama saya, pakai tangan kiri pun nggak menang gitu loh. Tapi suatu saat, gurunya itu, pelatihnya, coach itu harus adakan latihan fisik, lari sehari 10 kilo. Saya nggak mau ikut.
udah males gitu lari. Kan kalau udah di latihan juga ada lari juga, ada fisik juga, latihan fisik. Ade Yongyong lari 10 kilo. Mainlah saya sama Ade Yongyong. Aduh, ngalahin 1 set aja susah banget, padahal mainnya kayak gitu. Kenapa? Bolanya dikejar terus. Fisiknya Ade Yongyong enggak habis. Sayanya habis, karena enggak pernah fisik. Begitu saudara, saudara juga secara rohani. Kalau saudara enggak ngejar, nganggap udah keselamatan ini, wah sudah, aku udah selamat kok. Tapi kalau nggak ngejar, meremehkan keselamatan itu, seperti saya saudara, saudara-saudara akan kalah, nanti di akhirnya kalah. Kita baca Filipi 2 ayat 12. Bukan yang itu, yang tadi Aldi. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Saya bacakan aja ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi saudara, keselamatan waktu Yesus ada sampai sekarang kita tetap harus mengerjakan keselamatan. Harus dikerjakan keselamatan. Loh katanya sudah selamat, apa yang harus dikerjakan lagi? Nih, ada ilustrasi gampang. Saudara waktu beli rumah kredit atau mobil kredit. Ya saudara, waktu saudara bayar DP, saudara terima kunci enggak? Terima kunci kan? Waktu saudara terima Yesus, terima kunci enggak kerajaan surga? Terima keselamatan. Tapi waktu saudara setelah menerima kunci rumah itu atau mobil itu, bayar kreditannya enggak? Bayar. Kalau enggak kreditannya enggak bayar, mobil itu ditarik enggak? Rumah itu ditarik enggak? Ditarik. Begitu saudara tidak melakukan kewajiban saudara sebagai anak-anak Kristus, sebagai pelaku firman, keselamatan saudara akan hilang. Bukan Tuhan tidak mengampuni saudara, tapi saudara-saudara itu yang meninggalkan kasih karunia itu. Jangan pernah menganggap saudara sudah selamat saudara. Keselamatan sudah di saudara, tinggal saudara bayar kreditnya untuk masuk ke rumah kerajaan surga itu. Memang ikut Tuhan itu harus ada proses-proses yang harus dijalankan saudara. Walaupun dalam proses rohani saudara, doa-doa saudara terlambat sepertinya enggak terjawab-jawab. Tapi di dalam Tuhan, ujungnya Tuhan yang menang. Rencana Tuhan yang menang atas saudara. Tapi harus dijalankan. Saya ada klip, tolong bisa dibantu klipnya. Kita tuh harusnya seperti itu saudara. Jangan merasa cepat, wah saya bisa langsung terima Yesus, bisa pelayanan, bisa jadi singer, jadi WL. Tapi kalau tanpa menjalani keselamatan itu, seperti bola yang biru itu,
Larinya cepat, tapi belakangannya nggak ngakhiri. Proses dalam Tuhan juga seperti itu, saudara. Waktu kita diproses, bobot iman kita ditambah, diberatin. Pengenalan kita, kekuatan percaya kita dengan iman kita pada Tuhan, Tuhan tambah, kita dilatih. Kenapa bola itu yang putih bisa menang? Karena bobotnya lebih berat dari bola yang 2 biru tadi. Waktu kita punya bobot iman kita, percaya kita beli Tuhan lebih berat, karena kita melatih, menjalani keselamatan itu, melakukan firman, kita bukan yang terakhir. Kita yang memulai, kita yang mengakhiri. Kita baca Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam penghentiannya masih berlaku. Sekarang janji masuk penghentiannya masih berlaku nggak, saudara? Masih berlaku. Tuhan kemarin KKR Youth itu second chance. Kesempatan 2 Tuhan berikan pada kita semua. Jangan kita anggap kita udah selamat. Di sini waspada. Kalau waspada itu berjaga-jaga. Kita kan ada lagu ujilah aku Tuhan. Kita uji diri kita koreksi diri kita. Apakah kita masih seperti yang dulu kita mengikuti Tuhan? Kita harus berhati-hati dalam kehidupan rohani kita. Jangan tanpa sadar kita sudah menjauh dari posisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Jangan sampai akhirnya kita yang ketinggalan. Sekali lagi, jangan sampai kita yang ketinggalan. Saudara, kita belajar sama-sama bagaimana kita supaya kita menyelesaikan panggilan itu. Untuk menyelesaikannya, kita harus tetap berlari dalam panggilan, saudara. Menjalani keselamatan itu terus berlari dalam panggilannya. Apa yang kita awali, kita selesaikan. Yang dulu menggebu-gebu, cinta Tuhan mati-matian, melayani Tuhan mati-matian, jasmani rohani semuanya dikorbankan, tapi akhirnya tidak menyelesaikan. Dulu saya sebelum masuk tempat sini diajak seorang teman saya, orang lama, sekarang udah meninggal. Saya didatengin, ayo Her ikut ke persekutuan, nggak mau kok, nggak mau, main burung aja enak. Koko juga main burung sama saya, ayo main burung aja. Terus diajakin berkali-kali. Suatu saat Tuhan tangkap saya di tempat ini, tanpa dia yang ngajak ya. Saya masuk, saya cari orang itu, kok nggak ada ya? Cari-cari berbulan-bulan, tanya-tanya, nggak ada, nggak datang lagi. Suatu saat saya datang, ketemu di tempat usahanya dia. Kok nggak datang kok? Iya, kokonya sibuk. Lah, koko yang ngajak saya mati-matian loh kok ke tempat ini. Sekarang kokonya mana? Iya sibuk sih nggak bisa diatur. Loh kok yang mulai ngajak saya, mau masa saya nyelesaikan kok, tak ngomong gitu. Iya nanti saya sih datang, sampai meninggalnya nggak datang saudara. Ngakhiri nggak? Tidak. Memulai iya. Memulainya luar biasa, cari jiwanya luar biasa. Endingnya enggak. Jangan pernah padamkan roh saudara. Terus melayani Tuhan. Dengan cinta, dengan passion. Gaspol di putaran terakhir ini. Gaspol, ingat gaspol. Jangan pernah santai. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 24. Bukan yang itu. 1 Korintus 9 ayat 24. Nah. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa
sehingga kamu memperolehnya. Di sini, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kalau lomba pertandingan santai-santai enggak ngotot tuh sampai garis finish full kekuatan. Enggak udah masuk pertandingan start. Yang penting gua udah masuk pertandingan loh, udah masuk TV, tapi enggak tahu finishnya di mana. Sekalian udah masuk TV yang angkat piala harusnya. Harus ngotot. Ikut Tuhan. Tetap berlari dalam panggilan saudara. Perjalanan kita belum selesai, masih ada nafas. Nanti kalau udah selesai, kalau udah waktunya habis atau diangkat. Waktu kita menyelesaikan, kita diangkat, kita dapat hadiah. Jangan sepertinya kita sudah berlari, kita tetap berlari, tapi ternyata berlari di tempat saudara. Banyak yang orang pelayanan, yang penting saya sudah melayani. Lah melayani seperti apa? Ya melayani, kalau ada tugas, datang PD. Kalau nggak ada tugas, nggak ditugasin, nggak pernah nongol. Lama-lama larinya di tempat saudara. Dan akhirnya berhenti. Karena lihat, loh teman saya ketinggal, udah di depan semua, kita di belakang. Udahlah, di sini aja capek. Nyerah. Ada juga yang, wah selalu ngingat-ngingat dulu tuh tuh. Kalau melayani, wah dari setia, dari sekarang, dari pagi sampai sore ngelayanin. Banyak yang ngomong, tuh dulu. Kalau tante tuh dulu kayak gitu. Tapi tidak mendapat kemenangan itu. Gak nyelesaikan. Filipi 3 ayat 12 sampai 13. Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna. Kita ini jangan merasa kita sudah berhasil, sudah melayani. Udah sempurna, wah bisa di panggung, bisa khotbah. Lanjut ya. Tetapi saya terus saja berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Mau gak hadiah dari Tuhan? Untuk itulah ia sudah merebut saya dan menjadikan saya miliknya. Tentulah saudara-saudara, saya sesungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil merebut hadiah itu. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang di belakang dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Banyak yang kata saya tadi bicara, tante-tante yang dulu saya masih awal masuk ke tempat sini. Wah ceritanya, dulu sering besuk, sering bikin komsel. Dan banyak yang ngomong, dulu saya bikin KKR besar loh. Wah 5.000 orang, 10.000 orang. Saya kalau tupang tangan, sembuh. Roboh semua. Penuh karunia. Dulu. Saya bernubuat, saudara. Gitu loh. Saya udah jadi donatur. Saya punya gereja jemaatnya banyak. Jangan mengingat yang dulu. Jangan merasa sudah merebut hadiah itu. Tapi kejar. Kejar saudara. Kejar jaminan keselamatan itu. Selama kita masih bernafas, masih ada tugas yang kita harus selesaikan. Jangan bangga saudara. Wah kamu hebat khotbahnya. Oh kalau kamu WL, wah malaikat juga iri. Gitu. Jangan saudara. Itu bumerang. Seperti Yusak tuh kalau habis khotbah, udah ngilang. Supaya apa? Tidak dipuji orang.
itu manusia tetap dagingnya tetap merasa bangga. Koreksi saudara, para pelayan di tempat ini yang streaming juga koreksi diri. Jangan merasa bangga. Menurut saya, maaf ya kalau salah, lebih baik gak punya karunia apapun. Tapi nama saudara tercatat di kerajaan surga. Karena waktu kita ngadep tata Allah, gak ditanya, kamu bisa lakuin apa di dunia tuh? Berapa jiwa tuh? Apa yang kamu sembuhkan? Enggak ditanya. Lihat namanya ada, masuk. Enggak ada, keluar. Yang dipanggil nama saudara, bukan karunia saudara. Kalau udah karunia rasa hebat, itu di dunia mau dapat pujian manusia atau pujian Allah. Lukas 10 ayat 20. Jangan bersuka cita karena roh-roh takut kepadamu. Bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal saudara. Dicampakkan saudara. Saya saksikan dikit, ini adalah panjang, gak apa-apa ya, gak ada Ibu Nani. Saya mau pengek, saya ngesekan sampai pengurapan. Saya kesaksian dikit, maaf bukan sombong, bukan menggagan saya. Justru saya dapat firman ini, saya bagikan, saya bosan tahu jawabannya. Berapa tahun yang lalu, kira-kira antara 8-10 tahun yang lalu, saya dipercaya Tuhan karunia ya macam-macam gitu loh. Tambah lama saya ngerasa kok tambah peka, tambah tajam gitu loh. Lihat orang tahu, tiba-tiba lihat bisa ngomong, kamu kayak gini masalahnya gini. Tumpang tangan sembuh. Lihat orang gak hamil, tiba-tiba deketin, kamu besok hamil nanti bulan depan, hamil. Berdoa jenguk orang sakit, lagi tuh sama Ciguatlan, mau ke rumah sakit, orang udah gak ada. Masih hidup kok, iya udah rohnya gak ada, nanti pulang mati. Kita pulang udah meninggal dia. Udah tahu. Tambah lama tambah peka. Lihat ini, lihat itu. Saya tuh bukannya, wah bangga, takut saudara. Takut curi kemuliaan. Saya kedatangan Bu Nani, doakan supaya saya tetap kuat, nggak curi kemuliaan. Kalau bisa udahlah, nggak tahu lah, pokoknya bisa dikontrol gitu loh. Doain sekali, kalau Ibu Nani, ya nggak apa-apa kamu dipakai Tuhan. Iya tapi saya bisa jaga enggak? Sekali, masih itu tambah, bukan tambah hilang, tambah peka. Sampai orang meninggal tahu, ini kamu nanti bisa, ini si A ini meninggal nih. Belum terjadi, meninggal. Benar meninggal. Kedua kali, didoakan lagi. Lama-lama tuh hilang. Kalau doa belum ngomong, Tuhan udah ngomong gitu loh. Udah peka dengan suara Tuhan. Lama-lama kedua kali didoain mulai itu. Hilang. Bukan saya nggak dengar suara Tuhan ya. Tapi bukan langsung ngomong Tuhan jawab. Enggak. Nanti Tuhan ngomong semaunya Tuhan. Masih saat ini juga masih dengar. Tapi lama-lama kok nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu loh. Saya komplain Tuhan, kok jadi nggak dengar apa-apa ya? Kayak ngomong sama tembok sama Tuhan gitu loh. Apa-apa nggak tahu, doa nggak dapat penglihatan, nggak dapat apa. Ke Dautoni, Pak Dautoni ini kenapa? Kamu yang salah, lagi Tuhan kerja kamu minta berhenti. Alah, salah. Tuhan, terus berapa yang lalu saya pergi lagi sama Ibu Nani, sama Sofi ke Bandung, saya cerita, ini hilang semua kata saya. Doain lagi supaya peka. Soalnya gak enak gitu, gak denger apa-apa gitu kan. Ya kamu doa kata Bu Nani, udah minta Tuhan atur bagaimana supaya Tuhan yang atur karunia itu. Ya udah, ini dapat firman ini bosan bicara. Loh ternyata ya ini gitu loh. Ini baik untuk saya.
Baik untuk saya sampai saat ini saya seperti ini gitu loh. Kalau belum tentu saya kuat saudara untuk tidak bangga diri. Lebih baik kayak gini, saya lebih senang. Pokoknya Tuhan mau ya Tuhan mau bicara kasih tahu, kalau enggak ya enggak tahu dah. Mari terus saudara, lari dalam pertandingan itu ya saudara. Yang kedua, bagaimana itu? Next. Harus fokus pada Tuhan. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari kepada tujuan, berarti fokus. Saya berlari, finishnya di situ. Kita lari fokus sampai ke garis finish. Jangan muter-muter saudara. Lari, finish itu lari ke sana muter-muter. Ya nggak selesai-selesai. Jangan kita nggak peka saudara. Makanya minta Tuhan uji terus. Benar nggak jalan saya? Langkah saya ini sesuai dengan tujuan Tuhan. Contoh istri Lot ya. Istri Lot lagi, malaikat itu bawa Lot dan istrinya untuk ke suatu bukit dekat kota Sodom Gomora. Waktu lari, istri Lot itu berpaling ke belakang. Dia melihat semua kekayaannya, kotanya, semua kenangannya. Tujuannya ke sana, ke bukit untuk selamat. Mau diselamatkan tapi tetap berpaling. Akhirnya jadi apa? Tiang garam. Minggu kemarin saya pernah pergi ke Tegal sama anak saya dan keluarga saya. Pulang dari Tegal itu harusnya kan kalau dari Tegal pulang ke rumah saya keluar tol Kanci. Dekat rumah saya. Karena nggak fokus saya nyetir ngobrol, wah kelewat Kancinya. Dan nanti di tol Ciperna keluarnya. Saya ngobrol lagi, ya kelewat lagi tuh tol Cipernanya. Akhirnya tol Plumbon. Jauh saudara. Kalau nggak fokus kayak gitu saudara. Saudara harus melayani fokus. Fokus apa yang saudara dapat panggilannya, dapat poinnya, selesaikan destiny saudara. Jangan ngobrol, jangan berpaling, jangan macam-macam. Akhirnya sibuk dengan kegiatan, akhirnya nggak tahu maksud Tuhan apa. Selalu tanya Tuhan, selalu di Bahtera itu selalu tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Karena Tuhan Roh Kudus yang mimpin kita. Oh salah jalan nak, ke kiri dikit, belok lagi ke kanan. Sehingga kita menyelesaikan panggilan surgawi itu saudara. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau saya lihat pelatihan orang MMA ya, Master Mixed Arts itu, ada bola, diarahkan ke dia, dia mukul bola itu. Harus tepat terus. Supaya apa? Mukulnya tepat ke mukanya lawannya. Kalau udah ikut pelayanan, ya sudah, apa yang Tuhan percayakan, taat, setia, selesaikan. Jangan lagi nyelesaikan ini, lari ke sana. Mau ikut yang ini, akhirnya nggak nyelesaikan. Di sini banyak saudara, mau diambil semua, ini mau, hanya mau doang, tapi enggak tahu tujuan. Pelayanan itu untuk apa? Hanya untuk mau kumpul-kumpul dengan yang lain. Jangan sibuk dengan pelayanan terus. Jangan lakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi harus banyak melakukan melayani Tuhan. Saudara tahu nggak sih perbedaan melakukan pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Ada yang tahu nggak? Yang nggak PA, citin nggak tahu.
Kalau saya ikut Citin, dikasih tahu Citin. Melakukan pekerjaan Tuhan dan melayani. Kalau pekerjaan Tuhan tuh melakukan pekerjaan ya, yuk melayani, nyanyi, main musik, sound system. Semua sibuk, GK, gitu kan, sibuk. Tapi kalau melayani Tuhan, duduk diam, tanya Tuhan, bosan melakukan. Bagaimana nyenangin hati Tuhan, bosan melakukan. Ada petunjuk yang jelas, kayak Ibu Nani mau apa-apa, doa dulu diem di taman kalau minggu 1 jam lebih. Duduk nunggu Tuhan bicara apa untuk hari itu. Hasilnya lebih tepat. Saudara, untuk fokus, untuk tetap berlari, kita kembali ke cinta mula-mula saudara. Kalau kita nggak kembali cinta mula-mula, kita nggak punya passion untuk menyelesaikan destiny itu. Cek saudara, masih punya passion nggak? Masih greget nggak sih gitu loh ikut Tuhan? Kalau hanya datang, duduk di sini, adem, dengar musik, merem-merem, muka ditekuk untuk nyembah, tanpa greget, kayaknya percuma saudara. Hanya kegiatan rohani doang. Gak ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan Tuhan, sekali lagi, tetap fokus. Pukul saudara, pukulan saudara dalam pelayanan itu jangan sembarangan. Jangan sampai ketinggalan saudara. Saya dapat firman ini, aduh takut banget Tuhan. Jangan sampai ketinggalan. Saya minta jaminan nggak tahu bagaimana saya harus bayar. Tuhan, ayo paksain saya supaya saya bisa ngorbain tapi saya nggak nyelesaikan saudara. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi harus on fire. Yang ketiga next. Poin terakhir, menyelesaikan panggilan dengan iman. Semua balik dengan iman. Kalau kita nggak punya iman, percaya pada Tuhan Yesus, kita nggak akan melayani Tuhan dan tidak akan menyelesaikan keselamatan itu. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Tugas ini diberikan pada Timotius. Tugas ini diberikan pada saudara-saudara juga, saudara. Apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah tahu Tuhan panggil saudara dengan panggilan saudara. Di situ. Memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ikut Tuhan bukan akal-akalan. Wah, supaya masuk surga, masuk panggilan, menyelesaikan panggilan, ikut pelayanan. Ngakalin Tuhan saudara. Supaya kegiatan rohani, ikutlah pelayanan. Saya mau ikut pelayanan supaya kegiatan rohani. Hitung untung ruginya sama Tuhan. Wah ini capek, nggak mau lah. Saya makan gratis tiap hari kan. Ada ibu-ibu nanya-nanya, ayo ikut bantuin melayan di situ. Nggak mau, capek. Katanya nanya-nanya mau ikutan. Diajak nggak mau. Hitung-hitungan saudara. Nyedokin nasi ya 2 jam, coba saudara. Sakit semua loh ini. Nyedokin nasi buat orang makan gratis 2 jam. Sakit saudara. Tanya Kevin, setengah jam tolong gali sih capek. Iya kan? Tapi Kevin setia, Kevin hebat, tiap hari datang, tiap hari 2 hari sekali 3 hari bawa telur. Terus favorit di TikTok, Opa Kevin. Keren.
Vin, semangat Vin. Lakukan pelayanan dengan hati murni karena kita mencintai Tuhan, saudara. Bukan ngakal-ngakalin. Cinta kita mencintai Tuhan, kita melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Itu iman kita, saudara. Ayat terakhir, Ibrani 11 ayat 7-8. Karena iman, maka Nuh dengan penjujuk Allah tentang sesuatu yang belum dikelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman ia menghukum dunia ini, ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nuh dan Abraham menyelesaikan. Dengan iman dia menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan. Walaupun tugas itu dia nggak tahu harus melakukan apa. Bikin kapal bagaimana nggak ngerti. Abraham suruh pindah dari Ur Kasdim kemana nggak ngerti. Tapi iman mereka tahu. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan akan menyelesaikan. Yang Uganda, Tuhan suruh Uganda, Tuhan yang akan persiapkan semua. Belajar melangkah dengan iman. Bayar DP, ayo. Ciguatan udah nunggu. Yang terakhir saudara, jadi pilihan terakhir adalah pilihan dari saudara. Mau yang memulai atau yang mau mengakhiri. Sekali lagi saudara, mau yang memulai atau yang mengakhiri. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biar firman ini termeterai seperti lagu itu, termeterai di jantung hati kita. Biarlah firman ini bicara terus. Kejar kami Tuhan. Paksa kami menyelesaikan panggilan. Buat kami menyelesaikan panggilan surgawi ini. Tuhan, paksakan, jangan kami yang memulai. Kami tidak menyelesaikan. Kami butuh anugerah-Mu, butuh kekuatan daripada-Mu. Secara daging kami tidak mampu. Kami butuh turut campur-Mu Tuhan. Paksa kami berlari sampai tujuan. Tetap fokus pada-Mu. Tetap punya iman untuk percaya. Engkau yang beri keselamatan. Engkau yang nyuruh kami untuk melakukan panggilan kami. Engkau yang membantu kami menyelesaikan destiny kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, tetap bawa kami di track-Mu Tuhan. Di jalur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman ini akan terus berbicara dengan Roh Kudus-Mu dan bawa orang-orang terus lari sampai ambil hadiah daripada-Mu sendiri Tuhan. Mari kita saat ini juga mau urapkan. Tuhan, kami angkat minyak urapan ini, minyak supernatural daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang berkuasa atas minyak ini, atas pikiranku Tuhan dan seluruh hidupku, Kau urapi Tuhan. Biar ada roh Allah dalam hidup kami yang memimpin hidup kami dengan roh-Mu Tuhan. Mata kami, telinga kami, mulut kami Kau filteri, sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, kami katakan, Engkau yang ambil kendali dan yang terbaik yang kami dengar daripada-Mu. Hati kami tetap kembali pada cinta mula-mula itu Tuhan. Supaya kami terus mengejar sampai garis akhir. Finish strong, finish well Tuhan. Tangan kami urapi. Kaki kami urapi Tuhan. Tangan kami Tuhan buat menjadi tangan kepanjangan-Mu untuk menolong orang, menjamah orang, mendoakan orang. Dan tangan kami ini juga tempat untuk kami bisa bekerja mendapat berkat untuk kami salurkan kepada yang lain. Dan biarlah kami berjalan dalam jejak lemak-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan penuhi kami dan pimpin kami. Kau gembala kami dengan tongkat gembala-Mu, dengan otoritas-Mu memimpin hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.